izinkan kami membacakan makalah Abuyah dengan judulnya Ajaran Tasawuf dan Kesufian. Sebagaimana dimaklumi, kita sebagai umat Islam wajib mengetahui rukun agama kita yang terdiri dari satu, iman; kedua, Islam; ketiga, ihsan, yang menerangkan ilmu tasawuf dan kesufian. Tasawuf terbagi kepada dua. Satu, dalam segi ilmu, yaitu akhlak yang bagus. Yang kedua, dalam segi amal, yaitu thariqat. Makanya yang dimaksud adalah thariqat sufi atau thariqat yang membawa kepada hakikat dan ma'rifat, yaitu thariqat hutur hati dan terlihat keberadaan Allah di dalam batin sehingga tidak terlihat lainnya termasuk diri kita untuk dapat kita bermakrifat. Maka pemahaman tasawuf yang dilakukan oleh ulama-ulama kita adakala sekedar membahas akhlak atau tarikat, sekedar zikir dan mengadakan suluk yang tidak membuahkan hakikat dan makrifat. Maka ajaran ihsan atau ajaran tasawuf tidak sampai kepada tujuan dalam pembahasan dan pengalaman. Makanya ulama-ulama kita menentang penyampaian dari ulama sufi seperti Abdul Karim Al-Jilli dan Ibnu Arabi. Maka umat Islam tidak dapat berakhlak bagus, menghilangkan kesyirikan dan kenifakan dan kefasihan atau cinta dunia, beribadah baik dekat dengan Allah. Dari itu kepada abu-abu muda, terutama Abun Ar-Razi Jakarta, dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada umat Islam di mana berada, baik di sawah liat dan lainnya. Apakah Anda paham dan dapat mengangkat ajaran ini sesuai dengan dalil yang telah tersebut di atas? Wallahu a'lam bishawab. Abuyah Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Sekian demikian. Kepada Pak Lah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini telah berkumpul di posko ini dalam rangka melakukan pengajian yang dipimpin oleh Abang sendiri. Kemudian yang mulia dan dimuliakan Allah, Abuyah beserta muridnya, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah, diberikan umur, semoga dapat membawa umat manusia dalam rangka melaksanakan mencapai benih-benih kesucian yang ada pada beliau. Kemudian yang saya hormati atau yang saya biarkan, Abang beserta umat beserta keluarganya yang selalu senantiasa tidak jenuh-jenuh membawa kita, membimbing kita dalam arah kebaikan. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Ketua Posko, Bapak Gubernur, tim ahli, Ketua Hafud dan para ketua MPDT yang telah berhadir, kemudian para jemaah yang telah berhadir pada malam ini.
Kemudian izinkanlah saya untuk menyampaikan bahwa bukan tanggapan atau sebagai saran-saran dan yang telah sampaikan Jawaban pertanyaan dari Abu ya, apakah Anda paham dan dapat mengangkat ajaran ini sesuai dengan dalil yang telah tersebut di atas? ya. Berarti tanggapan adalah untuk tanggapan bahwa menyangkut dengan ilmu tasawuf, yaitu kita memang sudah paham bahwa dalam kita ini, termasuk dalam ajaran ini, Islam, iman, ihsan. Berarti kita ini yang sementara dulunya kita melaksanakan bahwa kita menyadari bahwa kita Islam. Berarti kalau kita paham, kalau dulunya Islam cuma sekedar memahami hukum Islam 5 perkara, sedangkan yang iman cuma yang kita ketahui adalah ada 6 perkara. Kemudian yang terakhir adalah masalah ihsan. Ihsan ini adalah ilmu batin. Kita betul-betul adalah mengharap ridha dari Allah. Itu. Yang sementara ini pada masyarakat umumnya yang baru memahami atau baru paham tentang Islam dan iman, cuma itu saja. Sementara yang digarap oleh, yang digagas oleh Abiyah, berarti supaya ketiga-tiga ini adalah dalam artian yang satu, tetapi untuk lebih sempurna. Berarti kita selalu menyadari bahwa Islam, iman, ihsan ini wajib kita pahami. Karena untuk mendapat ridha dari Allah itu. Yang kemudian menyangkut kita di dalam tata cara untuk melaksanakan ini dalam kehidupan sehari-hari ini, kita ini perlu kita terapkan bahwa ihsan ini betul-betul harus kita memahami, di mana kalau seandainya kita baru melaksanakan Islam, iman, cuma itu saja yang kita dengar, alangkah bincangnya tidak sempurna dalam ibadah. Karena kita ini dulu-dulunya bentuk termasuk lalai. Karena lalai dalam mempertimbang udihnya. Berarti dalam kehidupan kita ini, janganlah kita seperti Abu sering mengatakan, janganlah kita menghabiskan waktu dengan hidup. Karena tatanan hidup ini ibarat fata morgana. Fata morgana menyatakan bapak-bapak dan saudara-saudara tidak pernah dijak jalan tepat jalan tepatnya. Waktu terkadang tentang waktu ternyuntipnya, waktu terkadang tinggi ya di jalan. Berarti untuk mengejarkan kehidupan. Berarti kita ini selalu mengejar kehidupan. Karena kehidupan ini seolah-olah selalu menyenangkan di depan. Waktu terkadang di jalan tentang tinggi ya di jalan dan nanti pada morgana. Jadi hidup dan nyonyo adalah ibarat kita mengejar pada morgana, hidup dalam bayangan. Maka daripada itu, semasih waktu diberikan kepada kita, semasih ada kesempatan, semasih ada abun yang selalu membimbing kita, mari kita sama-sama untuk mentalaah masalah hal ini. Karena di dalam hal kita untuk mempelajari ilmu tasawufnya adalah bagi apun memang tidak ada manfaat, memang untuk memberikan kepada kita, membawa arah kita ke dalam arah kebaikan. Baik sampai daya hidup lagi ibarat pada morgana, berarti tak kejar bayangan. Kadang-kadang memang lebih, karena dalam hidup ini kita tidak pernah merasa cukup, selalu dalam keadaan susah dan gelisah karena menganggap fikir naik di depan. Tetapi di waktu kita kejar apa yang kita kejar, tetap aspal yang nampak. Tetapi kalau kita pandang secara jauh, berarti seolah-olah ada air di depan, berarti kita dingin. Menanti tauhidnya selalu dalam hidup ini adalah mensia-siakan waktu yang telah ada. Berarti jangan kita hidup mengejar bayangan sebagai hidup untuk mengejar pada morgana. Cuma di dalam hal ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan secara mendadak. Mungkin ini di dalam hal ini banyak kekurangan-kekurangan. Ini yang saya paham bahwa
ilmu tasawuf sangat penting dan mungkin paham, tetapi untuk melaksanakan masih dalam berlatih. Cuma ini saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, guru rohani kita bersama, kemudian takzim dan kemuliaan saya juga tidak lupa pada Abu dan Umar, juga penghormatan kepada camat, ketua posko, para pengurus P2T dan LP2T. Menjawab apa yang dipertanyakan Abun kepada saya. Yang pertama, apakah bukan pertanyaan Abu, pertanyaan Abu ya. Menjawab pertanyaan Abu ya, apakah saya sudah memahami dari makalah itu? Mungkin yang saya pahami sedikit sekali, masih sedikit. Nah, yang saya pahami masih sedikit dalam artian kalau rukun Islam, iman Islam dan ihsan itu sudah sama-sama sering kita dengar dari Abun, dan sepintas saya sudah menyimpulkan yang namanya Islam itu tentunya kita melaksanakan yang namanya hukum fikih, seluruh ajaran fikih. Kemudian iman itu berhubungan dengan tauhid, dan tasawuf itu merasakan wudur hati kita di hadapan Allah. Artinya kita ini tidak ada apa-apanya, semua yang ada pada kita itu digerakkan oleh Allah dan ada karena Allah. Itu yang sudah saya pahamkan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana menjalankan. Nah, ini mungkin juga di bawah dari 20% mungkin saya yang baru mampu menjalankan. Jadi tentunya harapan saya ya senantiasa dengan sama-sama kita mengharapkan selalu bimbingan dari Abun untuk sama-sama kita bisa menjalankannya sambil kita menunggu kapan kita dipanggil atau kapan kita mati. Saya kira demikian Abun yang bisa saya jawab. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita mulai Abu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita singkatkan saja yang kita mulai Abu ya, yang senantiasa membimbing kita dan ruh kita dan batin kita. Yang kedua, Abu juga kita mulai beliau pun sangat hati mulia terhadap kita semua, tidak merasa jenuh dan tidak merasa bosan dan selalu menghimbau kita. Setiap anggota jemaah MPDT mau ada di sekitarnya ataupun di luar sekitarnya, beliau selalu menghimbau kita ke sini. Dan untuk selanjutnya berarti Abun meminta untuk saya memperkenalkan diri supaya karena bapak-bapak dan ibu-ibu juga ya, nama saya adalah Cikma.
itu memang asli, tidak palsu. Semua orang mengenal saya dengan namanya Cik Mat. Saya bertugas di sini adalah apakah sudah dipecat ataupun belum saya tidak tahu. Memang saya diangkat dulu di sini. Kami bertiga dengan almarhum, yang satu sudah pulang ke rahmatullah yaitu Pak Aspi, Pak Muspika dan saya. Jadi saya diangkat di sini ketua khidmat. Jadi saya ketua anggota. Nah, berarti untuk mengurus. Nah, lalu pertanyaan wali dengan saya, apakah ada pengurus? Disitulah aku kebimbangan. Itu kebimbangan saya. Apakah saya memang aktif, betul itu saya diangkat menjadi ketua khidmat, ataupun dengan itu pura-pura saja? Nah, karena kenapa saya tidak berpikir itu aktif? Karena saya suka guyon orangnya. Jadi maka jabatan itu yang diletakkan dengan saya menganggap bukanlah itu tujuan saya. Jadi tujuan saya hanya kembali kepada Allah semampu saya. Itu tujuan. Makanya dengan jabatan yang diangkat oleh wali dengan saya, bukan saya meremehkan, tetapi itu bukan tujuan saya. Mungkin selanjutnya saya mau memperkenalkan diri saya terlebih mendalam lagi, terlebih peneliti lagi. Saya bernama Cik Mat, putra anak dari Tengku Juhari Turumon. Bapak saya orang Turumon, desa Ladaripa. Ibu saya Bakongan, desa Lamputri. Di situ adalah asal usul saya. Maka saya dengan orang tua saya dan ibu saya berpindah ke desa Langbaru. Jadi sekarang ini ditinggal di Langbaru, saya sendiri lagi. Keluarga habis, sudah habis kembali semua. Tinggal saya satu, adik saya yang paling bungsu di daerah Limo, Gunung Meriam, dan bapak saya meninggal pun di sana. Di daerah Limo, Gunung Meriam, ibu dan saya tinggal di sini. Maka saya berputus, saya tetap juga tinggal di sini. Adik saya tetap tinggal di sana. Nah, itu adalah saya. Tadi ada kami dengar, apakah pertanyaan dari Jimat, apakah saya sudah dipecat? Kenapa berasumsi seperti itu? Nah, coba dijawab. Ataupun prasangka. Karena itu kan sudah saya jawab tadi. Karena tujuan saya bukanlah satu. Itu bukan jawaban. Nah, Kenapa ada perasaan apakah saya sudah dipecat? Kenapa sampai terjadi perasaan seperti itu? oh, itu perasaan itu saya adalah mengambil dari satu kehormatan. Bapak-bapak yang menghormati, kenapa saya ketua khidmat tidak pernah dihormat? Nah, di situ saya tidak aktif. Karena kalau bapak tidak menghormat, berarti bapakku tidak menghormat. Wali telah mengangkat saya sebagai ketua khidmat. Berarti saya anggaplah jabatan itu bukan milikku. Bahkan saya pernah sering juga mengatakan dengan sejarah beliau saya, hormatilah saya ketua khidmat. Bahkan sering, kalau tidak hormati saya, tidak kuberikan kopi, masuk Pak Camat sendiri. Itu dengan cara guyon saya. Maka disitulah yang apa itu kelemahan saya, dan maksudnya yang tidak sportif gitu. Kenapa dulu pernah meninggalkan posko begitu lama?
Itu pun pertanyaan luar yang sangat-sangat juga dahsyat saya. Memang saya orangnya yang lain, tidak sama seperti yang lain karena saya lain prinsip sendiri. Saya kalau memang meninggal, bosku bukan main-main, tidak ada cerita main-main. Karena kalau istilah talak tuh talak langsung, seperti istri saya di Gambaru, talak tidak kata-kata talak kembali tidak. Jadi ini 1 tahun penuh saya tidak kembali ke posko, bukan karena saya sakit hati, bukan karena ini, bukan karena itu, cuma saya kebimbangan untuk diri saya sendiri. Bukan karena kebimbangan saya sendiri. Kawan-kawan banyak bersedekah dengan saya, sedangkan saya tidak mampu menerima hal-hal tersebut. Maka saya mengundurkan diri 1 tahun penuh. Sudah itu saya kembali. Nah, bukan berarti kata untuk saya keluar masuk tidak. Kalau istirahat terus 1 tahun penuh. Ini untuk merepotkan wali untuk apa? Jadi kalau istirahat terus itu prinsip saya. Udah tidur makan mau kemana kayak terserah. Jadi kalau keluar masuk 1 bulan istirahat, 3 bulan istirahat, datang lagi muncul yang ada merepotkan guru kita saya. Itu prinsip pribadi saya. Bukan karena aku tidak datang di sini, bukan karena tidak enak dengan bosku, dengan wali, tidak. Saya pun berterima kasih dengan wali. Saya sangat berterima kasih. Makanya saya pun dengan kawan-kawan di mana saya berada, asal bilang tuh Bali tidak enak budaya, saya potong terus. Macam di Kediri. Apa kamu belajar dengan Teguh Arbi? Siapa bilang bisa belajar dengan Teguh Arbi? Tidak, itu di posko itu kan Teguh Arbi. Bukan. Saya tidak kenal Teguh Arbi. Tapi saya kenal Wali Arbi yang diangkat oleh Habibie. Itu guru saya. Dan coba kau melecehkan dia di depan saya. Ya, nggak boleh. Bahkan saya pun sampai ke Gang Luar pernah juga disebut oleh wali. Wali pernah mengatakan, waktu itu saya datang situ dengan Tengku Bambang, Tengku apa itu? Tengku Wahyu. Ditanya sama situ, karena di mana saya berada, saya tidak sebuah wali. Kamu dari mana? Saya dari posko Wali Arbi. Saya tidak pernah bilang dari ini, bilang dari itu, tidak pernah. Kau dapat ilmu, saya dapat ilmu dengan Wali Arbi. Oh, pas sekali kalau ini ada muridnya. Ini saya perlu tanya. Tidak terus suka sepati. Ya gitu. Kenapa Wali Arbi itu mengatakan dia baru masuk Islam? Ditanya dengan saya. Yang menurut Teguh bagaimana? Apakah kami ini bukan Islam? Menurut Teguh sendiri Islam apa tidak? Itu kan menurut Teguh, ditanya kembali dengan saya. Kalau menurut saya, Islam yang dimaksud oleh Wali Arbi saya tidak paham. Tapi Islam yang dimaksudkan oleh saya, kita ada rukun Islam. Rukun Islam 5. Satu kita mengerjakan, dalam 5 itu gugur. Jadi maafkan, ada 1 atau 2 maafkan. Gugur dari situ, gugur tidak dari Islam. Itu cara dari rukun iman. Apalagi lagi rukun iman seperti guru saya, lebih-lebih lagi kita gugur. Berlatihlah di posko-posko abiar. Akhirnya orang itu kalah, saya menang. Sebentar. Dan sekarang balai itu masih hidup. Oh, balai itu yang masih hidup. Masih. Dulu pun dekat-dekat masih ya, masih hidup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dan kita muliakan bersama Buya besertanya dan Umi dan seluruh keluarga besar. Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya banggakan pengurus PKT dari kampung dan kecamatan yang sudah berhadir, ketua posko camat, gubernur posko, ketua kelompok, sekjen, sesepuh atau umat, ketua RT, ketua PKT yang selalu istiqamah, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Baiklah, malam ini saya coba menyampaikan makalah tadi yang disampaikan di PAU. Kalau kita lihat, ini makalah baru 3 Agustus ya, 3 Agustus penuh 3 Agustus 05, berarti ini makalah baru. Kalau kita lihat makalah baru tapi judulnya judul yang lama. Kenapa Buya selalu membangkitkan iman, Islam, biasa itu saja? Kenapa? Karena kita belum paham. Sampai hari ini banyak jamaah belum paham ataupun kurang memahami dan kurang bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Buya. Karena yang diangkat inilah dia, rukun agama, iman, Islam, biasa. Ihsan ini sama juga dengan tauhid ma'rifah. Jadi seperti kejadian tadi, karena begitulah pengajian Buya. Nah sama pengajian lain, model hukum, model Assalamualaikum lika silakan di narian Palehana. Itu kenapa itu terjadi seperti itu? Buya tidak hanya sekedar memberikan ilmu, tapi juga mendidik untuk memimpin. Ya, mendidik kita untuk memimpin. Minimal kita bisa jadi pemimpin dalam keluarga. Jadi kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Buya. Jadi bahwa kita maklumi sebagai umat Islam wajib mengetahui rukun agama. Ini harus ada, semua lancar nih. Yang pertama iman. Kenapa iman duluan? Karena kalau kita tidak tahu Allah, bagaimana cara menyembahnya? Nah, maka disebut tauhid dulu. Tauhid, iman itu tauhid. Jadi ketika Nabi berada di Mekah, Nabi menyampaikan tauhid. Ya, jadi Allah itu ahad, Allah itu Tuhan kita yang wajib disembah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah, itu disampaikan. Sehingga Nabi melaksanakan khalwat ataupun bersembunyi dalam membawa agama karena dikejar-kejar oleh kaum Yahudi pada saat itu.
sehingga beliau ramai dan berhasil merangkul umat dengan jumlah jamaah yang banyak. Begitu beliau kuat dan sudah ada pendukung, maka beliau terang-terangan menyampaikan, termasuk ketika sudah didukung oleh Sayyidina Umar. Nah, itu langsung terang-terangan. Bagaimana dakwah Sayyidina Umar? Beliau kalau mau dakwah itu keluar rumah berpidato kepada yang ada di kota Mekah ini. Siapa yang tidak mau makan nasi besok pagi lagi, siapa yang mau anaknya jadi yatim, silakan cegah saya. Nah, itu begitu beraninya Sayyidina Umar, sehingga Rasulullah bersemangat mendengarkan sahabatnya berani menyampaikan kebenaran. Walaupun banyak halangan dan rintangan yang dihadapi, seperti sekarang kita juga melihat Abuya, walaupun Abuya membawa ilmu hak, tetap dikatakan salah. Kenapa salah? Karena yang mengatakan salah tertutup batinnya. Kalau kita bilang kafir, mungkin sangat-sangatlah kejam. Tapi kafir itu maknanya tertutup basirahnya dalam melihat kebenaran. Nah, itu kafir. Termasuk kita sendiri. Siapapun yang tidak bisa melihat kebenaran, itu namanya kafir. Apa makna kafir? Yang lain ingkar, melawan. Jadi supaya kita jangan jadi ingkar ataupun kafir, maka masuk dalam agama yang sempurna, yaitu yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah. Nah, itu kira untuk saya mengatakan di depan umum, saya baru masuk Islam. Banyak yang nggak paham bro. Saya baru masuk Islam, itu komplain semua. Baik, tadi kita dengar dari Cik Mat kan dipertanyakan sama saya, nggak berani ditanya. Kalau berani kita jawab. Apa maksud saya? Yang dimaksud dengan Islam itu sempurna kalau ada ketiga-tiganya. Nah, itu iman, Islam, dan ihsan. Dulu saya tidak belajar ihsan. Saya hanya belajar membaca kitab, belajar bagaimana cara memberikan pelajaran, itu saja. Dan untuk merasakan, untuk mengamalkan itu kurang. Makanya saya bilang saya baru masuk Islam. Islam yang saya maksud Islam yang sempurna, baru masuk. Bagaimana bentuk orang baru masuk? Kan berlatih, beramal, supaya amal itu menjadi amal yang sempurna. Kalau jadi insan, menjadi insan yang sempurna. Kalau beriman, iman yang sempurna. Itu yang saya maksud. Di Babarat itu banyak yang komplain. Apakah abu yang dipilih itu tidak dianggap sama Tengku Amir? Dirah ya? Cuma hanya kita mau lendipi, kita mau lendipi lah galon. Tidak seperti itu, tidak seperti yang ada dalam pikiran pendengar. Jadi saya mengatakan itu untuk dapat terus mengamalkan. Ketika kita sudah mengangkat bicara, itu kalau nggak kita buat, berarti kita sudah jadi munafik. Pakaian Tengku, pakai surban, pakai ini, pakai itu. Nah, pembicaraan kita pun penuh dengan lemah lembut. Hati kita kurang ajar dengan Allah. Hati kita tidak pernah dapat melihat keberadaan Allah. Ini penyakit sekarang. Nah, makanya Abuya selalu menegaskan makalah-makalahnya seputar ini: iman, Islam, ihsan. Ini kalau Islam itu ada hadis dari Abu Hurairah. Jadi Abdurrahman bin Sakhri, sami'tu Rasulullah,
Jadi aku mendengar oleh aku akan Rasulullah, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang aku larang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Nah, itu syariat namanya, ataupun Islam, ataupun menjauhi larangan dan melaksanakan perintah, karena berdasarkan Rasulullah itu pernah berkata demikian. Kemudian wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan akan kamu, bihi dengannya, baik larangan maupun perintah, fa'tu minhu fastata'tum, maka kamu kerjakan semampu kalian. Jadi seperti itu. Gimana makna semampu kalian? Ku yang kalian tunai, amal terus, jangan dikumpul. Jangan dikumpul. Apa yang didengar itu dilaksanakan. Fa innama ahlakan ladina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan membuat pertentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ketika disampaikan oleh nabi, mereka menentang. Juga demikian sekarang seperti itu. Sampaikan kebenaran oleh para ulama, itu banyak yang menentang. Bahkan di antara kita tentang menentang. Walaupun yang dikatakan oleh kawan kita itu benar, tapi kita tentang. Untuk puan, untuk mendapatkan kehebatan kita masing-masing. Jadi seperti itu. Maka Buya selalu mengharapkan kita mengamalkan dengan sempurna iman Islam. Kemudian baru kita mempunyai sifat ihsan. Jadi ihsan ini anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Jadi bahwa menyembah Allah seakan melihat. Ketika kita tidak mampu melihat, kita yakin saja dilihat. Anta'budallaha ka'annaka tara. Jadi bahwa ketika kamu menyembah itu seakan kamu melihat, tarahu, melihatnya Allah. Fa in lam takun, maka jika kamu tidak mampu melihat, itu tafsirnya. Itu sebenarnya kalau hakikat, maka jika kamu tidak ada, baru kamu bisa melihat Allah. Kalau kita masih ada, tidak bisa lihat Allah. Entah apa, ini bulan, ini boleh, itu bulan, itu boleh, tidak nampak Allah itu. Karena yang kita lihat pada saat itu, kita mengaku-ngaku bahwa kita hebat, kita gini, kita itu. Berarti di mana? Di mana letak? Allah itu yang menjadikan kita, Allah itu yang mengijadkan kita, Allah itu yang mengindahkan kita. Di mana kita lihat? Tidak bisa. Karena kita, saya ini begini, saya begini, saya begini, begini. Itu tertutup, terhijab Allah dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita munculkan di hadapan orang banyak. Maka perlunya untuk menjalankan ilmu ini, yaitu perlu mursyid yang kamil, yang bisa membawa kita ke hadrat Ilahi Rabbi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita kokohkan tiga perkara ini. Itu makna aku yang dulu bukan yang sekarang, sama juga ini. Kalau dulu aku mengamalkan dua, sekarang tiga. Aku yang dulu bukan yang sekarang. Ya kan? Sekarang kita amalkan apa? Pakai lagi di kisah. Kalau dulu kita paham rukuk sujud, tauhid aqidatul awam, etika 50. Sekarang kita menyatakan tauhid itu, sifat 20 itu dengan ihsan. Arti menggahirkan pada diri kita, pada batin kita untuk melihat keberadaannya Allah. Apapun yang kita lakukan itu semua dari Allah, tidak ada dari kita. Maka ketika kita menyatakan, mengikrarkan di dalam mulut kita itu, ya, kita akan bisa melaksanakannya. Nah, itu baru dahir. Dahir apa? Dahir ihsan kita. Karena sifat ihsan tadi, kita kemanapun dilihat. Kalau tidak mampu melihat, kan begitu.
Kalau dilihat oleh Allah kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, berani nggak kita berbuat salah? Ini maknanya. Yo nanti dulu lagi gue, nanti dulu lagi gue yang nanti dulu Allah di mana? Sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu dipatuhi bukan? Karena Allah melihat. Wanita Nabi tidak bisa Allah melihat. Jadi maka dibuatlah fa'ilam takun tara fa'innahu yaraka. Jika tidak mampu, jika tidak ada kamu bisa melihat Allah itu, maka yakinlah dalam hatimu, yakinlah pada dirimu bahwa Allah melihatmu berdetik-detik. Kena malaikat apa ini? Malaikat pun apa ini? Oh yang jana. Malaikat pencatat kebaikan dan keburukan. Itu perantara saja. Padahal Allah sendiri yang melihat. Maka kalau dalam hakikat nanti pun di dalam kubur tidak ada malaikat itu. Allah sendiri bersama yang menanyakan kepada kita. Ada malaikat mungkawan mungkin syariatnya begitu. Ada malaikat penanya, ada malaikat pemukul, itu syariatnya begitu. Tapi pada hakikatnya kita bertanggung jawab akan kepada malaikat. Kemana kita bertanggung jawab? Kepada Allah. Makanya itu harus kita pahami bersama. Jadi tasawuf terbagi kepada dua. Dalam segi ilmu yaitu akhlak yang bagus. Kalau sudah bagus akhlak, itu menurut ilmu itu sudah termasuk tasawuf. Yang kedua dalam segi amal, yaitu tarekat, memperjalankan hati kita kepada Allah, berkemauan untuk dekat dengan Allah. Itu tarekat namanya. Itu juga tasawuf yang dimaksud oleh Abuya. Apa tasawuf yang dimaksud oleh Abuya? Tarekat. Apa itu tarekat? Tasawuf. Apa itu tasawuf? Berkemauan. Ya, tarekat, tasawuf itu istilah-istilah saja. Tasawuf yang dimaksud oleh Abuya kita adalah tarekat. Kalau kita pendekkan lagi, apa itu tarekat? Itulah guru. Kalau mau jalan kepada Allah harus punya guru. Ya kenpaklah baik lawak-lawak. Baik lawak. Ya. Jadi melakukan ibadah lawak-lawak, nyok lagi. Jadi sehingga kita buta ataupun tidak sampai nyutang no dia lepas bandaya kenang ka lalu jangan tangok deh bandaya gede ka bako nyan puikeun rawa itu rawa. Kalau di sini pengajian saya banyak bahasa Aceh. Kalau di Kayono keluar bahasa Indonesia itu heran juga. Sehingga umat komplain. Padahal di sini yang banyak bahasa Indonesia, tapi di sini keluar bahasa Aceh. Banyak orang yang dari luar negeri ini, dari Jawa, dari mana, dari Sunda ya, tidak paham bahasa Aceh, tapi keluar juga bahasa Aceh. Makanya yang dimaksud tarikat ini adalah tarikat sufi. Tarikat yang membawa kepada hak ataupun kepada hakikat ya, dan ma'rifat, yaitu tarikat hudur hati dan terlihat keberadaan Allah di dalam batin sehingga tidak terlihat lainnya termasuk diri kita sendiri. Makanya kita dilatih untuk melupakan alam dengan zikir ratib sirbe, menghentak-hentakkan tubuh untuk melupakan alam, untuk membongkar ya maksiat-maksiat yang ada di dalam batin kita itu supaya tidak ada lagi. Makanya dihajar itu hati kita yang keras. Kalau keras 15 kilo mampu cukup 15 kilo, tapi kalau perlu 20 kilo kita hantar. Apa 20 kilo? Palunya illallah. Sehingga kita dapat melupakan alam yang dimaksud alam itu selain Allah. Paham kan?
Awaknya mentang terbayang alamnya nak kaya nanya nadi, mentang terbang, mentang masih terbayang seperti itu. Enggak, alam itu selain Allah, apapun bentuknya. Ma siwallahu alamun. Barang selain Allah itu alam. Termasuk diri kita sendiri, baju kita sendiri, yang ada pada kita sendiri, itu disebut dengan alam. Maka ketika orang lalai di dalam alam, maka dia tidak ada Tuhan baginya. Ataupun tidak dia melihat Allah, dan dia tidak beribadah kepada Allah, tapi hanya beribadah menurut hawa nafsunya. Nyo kapah lagi nyo tanggung, nyo tidak ke subhanallah lego. Kita ucapkan lagi alhamdulillah lego, Allahu akbar, nyo kapah. Tiga ibadahnya tidak terpantul ke dalam batin, tidak masuk ke dalam kalbu, sehingga tidak bisa membawa hatinya khusyuk di hadapan Allah. Maka kalau tidak khusyuk, kita termasuk orang yang kalah di dalam perantauan. Jadi apa judul malam ini? Kalah dalam perantau. Kalah dalam perantau. Kita diijaz oleh Allah merantau di alam ini untuk balik kampung. Dari titik yang pertama kita harus kembali kepada titik yang pertama. Bukan seperti garis start. Kalau garis start itu ada finish, tidak balik lagi. Ini di sini start, ke sana finish, itu tidak balik lagi. Tapi kalau kita dari sini start kembali kepada start. Dari awal kita dijadikan, dari kita tiada diadakan, kembali kepada tiada. Jadi paham kan? Itu yang disebut dengan yang sering saya sampaikan dulu. Apa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sudah sering saya sampaikan kan? Saya dulu pernah katakan di Babaro juga saya pernah sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada hakikatnya tidak berlaku untuk orang yang meninggal, tapi untuk kembalinya ruh kita kepada Allah. Itu yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi. Inna lillahi sesungguhnya karena Allah, ilaihi kepadanya Allah, rajiun kita kembali, wa ilaihi rajiun dan kepadanya Allah kita kembali. Kembali apa? Bisa nggak kembali tubuh? Kalau tubuh masuk tak? Kenapa? Karena tubuh itu kalau tidak ada lagi ruh, sudah dijadikan namanya lain. Bahasa kecilnya, bahasa halusnya disebut dengan mayat. Ya, bahasa kasarnya disebut dengan bangkai. Maka untuk apa kita pertahankan tubuh kita ini? Beribadah sungguh-sungguh kepada Allah, tapi roh kita tidak pernah menyembah Allah. Untuk apa tubuh? Ya, kan sudah nyata tuh, orang meninggal ditanam, nggak bisa kembali kepada Allah. Masuk tanah, tanah kembali tanah, air kembali kepada air, api kembali kepada api. Apalagi? Air kembali kepada air, tanah kembali kepada tanah, api kembali kepada api, angin kembali kepada angin. Maka lenyaplah di situ. Tidak ada kita yang katanya di dunia itu artis film, orang yang paling cantik di dunia, apalagi orang yang paling megah, orang yang paling kaya. Ada nggak arti ya? Nah, makanya keluar dari saya ada duit hebat, tinggal lampuji. Ada duit hebat, tinggal lampuji lah. Belum salam belum kenyang lah duit hebat, tinggal lampuji lah. Dah duit calon tinggal lampuji lah. Kenyang antara mohon dah. Nak bek tanya keakuan di itu latihan untuk menghilangkan keakuan diri supaya kita dapat melihat mati. Ada gecek mak dah duit tu hojak jak ni kena. Yang kayak juga pernyataan ni betul-betul hang betul-betul ni yang keluar. Yang keluar. Itu dipertanggungjawabkan itu bahasanya. Ada anak payah tu duit. Kau lah duit. Tu bit tak mau. Lagi anak dia. Tapi insyaAllah anda cimat. Jadi semoga cimat dapat mengangkat dan memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang di luar. Walaupun ada yang membenci saya, tidak apa-apa. Itu memang harus itu. Harus ada seperti itu.
Laki kubur-kubur cemat bet mamelo tu. Anak dia belum tu. Pecit nampak dong tiga. Dia kabuatan nampak dong tiga. Tapi itu juga tidak boleh ya. Tapi apa juga kita amalkan sabar, ikhlas, syukur, tawadhu, zuhud. Kalaupun dia benci kita pun, kalau jumpa kita juga senyum sama dia. Jadi tiang itu boleh. Paling itu boleh ngompok, boleh itu jadi, mutom juga ngabai itu. Yang betul. Ini mutom juga kan. Ngabai menjabok lagi. Mama mereka menjabok, puaba ayo. Kalau yang nak bagi itu, tak bagi itu. Jadi ilmu ini Bu juga tidak dipaksa oleh dia. Siapa yang mau silakan, monggo. Kalau yang bahasa Jawa, siapa yang mau monggo. Jadi tidak ada istilah paksa. Kah awak tamong lah MPTT, kah awak ikut tarikat sufian, tidak ada. Kita hanya mencoba mensiarkan. Seperti Abu Yadri katakan, apakah Anda paham dan dapat mengangkat? Ini dapat mengangkat. Jadi maknanya kita berjuang, berjihad, mendakwah supaya ilmu ini terangkat. Walaupun dalam kelompok jumlah yang sedikit tapi kuat. Karena akidah kita pakai dalam batin kita. Tidak hanya sekedar di akal dan pikiran. Akidah sudah menancap di kalbu. Ini tidak ada yang menggoyahkan. Seperti Cik Mat tadi sudah kuat akidahnya. Kalaupun dikeluarkan, saya tidak mau keluar lagi. Ya. Yang kuat akidah. Walaupun tidak hormat. Kalau tidak hormat, enggak dapat kopi. Maka hormat Cik Mat. Mengambil minum kopi. Jadi mungkin demikian, dan ini pengajian ini sudah pernah didengar bahwa dalam tasawuf itu ada dua, dalam segi ilmu, akhlak yang bagus, dalam segi amal, tarikat itu berkemauan untuk dekat dengan Allah. Dengan bimbingan seorang mursyid, murabbi, insya Allah kita cepat sampai kepada Allah. Gak usah jenuh-jenuh, tidak ada kejenuhan. Memang ketika kita diberikan ujian, cobaan, alae, itu memang harus kita tepis semua. Saya tadi kurang sehat sebenarnya, tapi hanap atau kabut boleh dong ya, sih. Kalau tadi nggak ada apa yang harus saya sampaikan, nggak ada. Tapi melihat Cik Mat begitu semangat, Pak Allah begitu semangat, Sekjen ya semangat, saya juga semangat. Akhirnya menjadi sebuah motivasi untuk dapat duduk, mendengarkan, memberikan. Paham kan? Paham sudah paham? Paham tu you nggak paham. Saya pegang nggak paham. Paham. Dengan you. Tak apa-apa. Jadi untuk melatih-latih sedikit-sedikit kita mendapatkan. Karena paham itu diberikan oleh Allah, bukan tugas kita untuk harus paham. Paham itu diberikan oleh Allah. Kita dengar saja. Rohi lamlah atau anak tergantung mak lah. Mamnya tot batin maan ni rohi lamlah. Ini berkitab lagi. Ini istilahnya. Ini kalau ibarat gelas yang kosong menampung air, kalau gelas itu tetap, insya Allah itu akan penuh. Tapi kalau lagi-lagi nyo, itu dapukan, boleh cuma lagi nyo, nyala itu iya. Paham kan? Jadi supaya dapat ilmu ataupun bisa mengamalkan ilmu, maka kita dengar dengan baik untuk pengamalan kita. Dandang meninggal, dandang mati. Karena kalau sudah mati tidak ada. Tadi saya membicarakan masalah panas. Bukan saya yang membicarakan. Duduk orang depan saya dibilangnya panas sekali. Bagaimana nanti di akhirat? Oh, elon. Kalau di akhirat nanti itu rame-rame. Ada masalah nih, tak seumnya rame-rame. Dan kepayang dia.
dengan nafsi-nafsi juga mampu je mana nafsi maka kita paham tu. Oh kira nafsi walaupun ramai kita nggak nampak orang tu, yang nampak beban kita masing-masing. Makanya kita sendiri juga di hari akhirat walaupun ramai-ramai tapi sendiri. Makanya sekarang yang diperjuangkan diri kita sendiri. Kemudian baru kita sampaikan kepada keluarga. Perjuangkan diri dulu. Naik dulu. Masuk dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengajak saudara-saudara kita untuk tampil juga di hadapan Allah. Karena kalau enggak capek saja bilang ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 5 kali. Satu hari kan? 5 kali. Tapi enggak pernah sampai karena kita enggak ada jalan. Jadi tarikat ini bukan tujuan. Tarikat cuma jalan. Tarikat untuk mendapatkan tujuan. Kita berjalan di atas tarikat yang benar ataupun tarikat yang suci, di atas syariat yang bersih. Baik menjampu-jampu. Nyokali mati, kali kedua. Ya, kali mati, tiga, makin tiga mati, makin tiga kali kedua. Nyonya ikut menjampu-jampu. Ya, temayang tiga, mati tiga. Jauh pau pi online. Tapi kedua pi online. Hana yang offline, baterai terbina. Tapi pernah baterai lah kedua. Ini bahaya ni. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi menjadi murid Abuya, murid yang baik, murid yang masuk dalam kemauannya, yang didikannya, yaitu arahannya, seperti kita lakukan bersama-sama. Jadi mungkin demikian pengajian malam ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi tolong dipertanyakan apa yang tidak paham. Silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abuya beserta dan Uni beserta keluarga besar beliau semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan Abu beserta rumah, Tengku Anton dan Tengku semoga dalam keadaan sehat selalu. Sini yang ingin kami tanyakan menyangkut dengan rukun iman yang keenam. Untung baik dan untung jahat datangnya daripada Allah. Bagaimana salahannya ataupun membedakannya? Karena kalau untung baik datangnya dari Allah dan untung jahat datangnya dari Allah. Berarti ada yang bilang kalau untung jahat itu datangnya dari Allah, berarti Allah tidak adil. Jadi kami ingin maksudnya kalau untung baik datang dari Allah, untungnya datang dari Allah, berarti kita enggak salah dia. Itu. Jadi kami mohon penjelasannya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Jamin dia mana? Cik, bagaimana tanya je, rumah je. Boleh kali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Abuya beserta Umi dan yang sedang dia bersama dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang mulia Wali beserta Umi dan seluruh keluarganya. Secara langsung saja saya bertanya kepada Wali, dulu pernah Wali bilang atau mengatakan di dalam lafaz ada zikir yaitu hu Allah.
dalam hati juga ada zikir Allah Allah. Kemudian di dalam mulut pun ada zikir la ilaha illallah. Itu bagaimana caranya kita zikir sekali, maksudnya bersamaan tiga-tiganya. Teman demikian demikian kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Susaja pun ingin menanyakan waskur rabbaka iza nasita. Ingatlah oleh kamu akan Tuhanmu ketika kamu lupa selain daripada Tuhan. Apa kita ingat dulu baru lupa, atau kita lupakan dulu baru ingat? Jadi ini, ingatlah olehmu akan Tuhanmu ketika kamu lupa selain daripada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba menanggapi pertanyaan, mudah-mudahan benar. Saya tidak menjawab, tapi saya coba untuk melatih menjawab. Bahwa untung baik dan untung jahat datangnya dari Allah SWT. Artinya kalau kita simpulkan semua kehendak Allah, semua kehendak Allah. Nah, ini yang harus kita pahami di situ. Kehendak itu ada dua. Ada yang diridai, ada yang tidak diridai. Kalau diridai, kita melakukannya mendapatkan manfaat ataupun pahala dalam bahasa saya. Kalau tidak diridai, itu mendapatkan dosa. Kalau kita sekarang tanam padi dapat padi halal kan? Kalau kita sekarang mencuri, mencongkel apa? Kunci-kunci rumah orang, itu juga kehendak Allah, tapi tidak diridai. Itu untung jahat, juga datang dari Allah Ta'ala, tapi tidak diridai. Kenapa? Karena ada larangan dan perintah. Ada perintah dan larang. Itu tadi hadis saya sudah sampaikan dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakri. Jadi apa yang dilarang kamu kerjakan, kamu tinggalkan. Apa yang diperintahkan kamu. Itulah perlunya syariat. Jadi kalau pada hakikatnya semua datang dari Allah. Untung baik dan untung jahat datang dari Allah. Untuk kita beradab kepada Allah, kalau yang jahat itu datang dari nafsu kita sendiri, itu kita bilang begitu. Untuk kita beradab kepada Allah, itu datang dari kita sendiri. Paham ya? Nyawa dikabuk-buknya yang cikgolnya undang, pulau yang itu jiwanya undang. Karena jiwa mempunyai sifat sombong, sifat rakus, sifat bakhil dan lain sebagainya. Enggak paham? Kadar baik dan kadar jahat datang dari Allah Ta'ala. Jadi ini mau datang dari Allah Ta'ala berarti anak udah. Kalau kan berarti anak udah, anak muda, anak beca. Jadi pada hakikatnya itu untung baik dan untung jahat datang dari Allah SWT. Cuman yang dimaksud di situ adalah gerakannya, kehendak, iradahnya, diiradahkan kita. Jadi karena manusia ini ataupun hamba ini termasuk prasangka, Allah ini termasuk prasangka hamba. Maknanya kalau kita condong kepada maksiat, ya diberikan maksiat, dikehendakinya. Karena kenapa? Baik ulama maupun orang maksiat ada sifat 7 padanya. Ada sifat tuh, kudrah, dadah, ilmu, hayat, sama, besar, kalam ada padanya. Maka berlaku kehendak Allah di situ. Berlaku iradah Allah, berlaku kudrah Allah, berlaku sama Allah, berlaku basar Allah, berlaku kalam Allah, berlaku kalam Allah. Tapi kalam-kalam itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, tapi dimanfaatkan untuk kesalahan. Maka Allah janjikan neraka dan surga. Masuk kita ke surga juga kehendak Allah, masuk ke neraka kehendak Allah. Tapi tadi dengan perbuatan kita sendiri. Banyak ayat yang mengatakan musibah datang, bala datang, itu datang dari kita sendiri.
bima kasabat aydihim walakinna kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Usaha kita juga. Jadi usaha kita sendiri secara syariat, secara apa tadi? Secara nafsu. Maka yang mendidik nafsu kita ini supaya bagus, tidak melenceng, sehingga kita mendapatkan kehendak yang diridai oleh Allah. Maka sempurnalah hidup kita. Kalau mendapatkan kehendak yang tidak diridai, maka celakalah kita. Itu saja. Kemudian ada pun zikir. Itu kalau la ilaha illallah itu zikir tubuh. Sebut dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu disebut istilahnya zikir tubuh. Kemudian Allah, 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 Allah. Itu zikir khafi. Ataupun pakai hati sebutnya. Juga seperti itu disebutkan pada hakikat. Itu zikir orang hakikat. Itu zikir orang tarekat. Allah, Allah, Allah. Kalau kita laksanakan sekaligus, sebut la ilaha illallah bisa tenggelam. Maknanya kita tidak mengingat lafaz-lafaz yang kita sebut lagi, sehingga hilanglah lafaz-lafaz itu. Kita pun tidak sadar lagi masuk ke dalam alam ghaibah ini. Jadi ini zikirnya orang ma'rifat. Jadi kita lupa dengan diri kita sendiri. Yang ada di situ hanya Allah, fana baka dengannya. Jadi yang baka hanya Allah. Kita fana. Jadi melakukannya, melatih-latih, kita ingin sampai ke zikir Allah itu. Kita ingin sampai ke zikir bahkan ingin sampai ke zikir itu. Tapi kelakuan kita seperti biasa, bagaimana mau sampai? Jadi maka saya sering sebut arif itu kelakuannya ma'ruf, itulah dia. Jadi kelakuan orang arif yang sudah usul kepada Allah ma'ruf. Sehingga berzikir, duduk, datang, diam, berdiri, berbicara, beliau sudah berzikir. Kalau kita, kalau sedang bicara, ya bicara. Tapi kalau berbicara, lagi berzikir, bagaimana? Itu harus ada pada kita. Maka dilatih. Di kreatif seribu itu, kalau kita tidak lihat kalimat-kalimat itu, zikir tubuh. Tapi Abu yang mengatakan zikir taraki. Dan dihantamkan dalam kalbu sehingga kita lupa dengan alam, disebut dengan taraki. Naik nafas kita, hanya tujuan kita tidak lain selain daripada Allah. Jadi dilakukan dengan latihan-latihan. Tidak bisa dapat upaya. Kalau hari ini zikir, besok lupa, hari ini zikir, besok lupa, besok lupa, hari ini zikir, balik-balik seperti itu. Tapi apa juga yang saya sebut? Daim, dawam. Sehingga kita selalu ingat ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah ridha kepada kita, karena pengajian orang tasawuf ini menuntut ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ila kama turbi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu saja tujuan orang berzikir di dalam tarekat. Bukan untuk mendapatkan kenduri la ilaha illallah, la ilaha illallah, sallallahu. Dia kena ini. Nyen adat entah. Karena nyo meninggal, kita baca doa. Nyo pesta kawin, embatel ikut. Beda-beda. Padahal sama kan. Untuk takkan uwi rumah kawinnya, kan doa cik yang dalam kebab Allah Ta'ala semoga lancar. Pekan tak embatel ikut rumah. Ataupun pekan tak juga pesta ini, pesta itu. Dan nampak aneh kalau di rumah kenduri itu kita buat pidato-pidato, ceramah-ceramah agama, aneh pada masyarakat. Padahal kendurinya sama. Kalau ini disebut kenduri itu ada baca doa, menyediakan makanan untuk masyarakat, untuk kawan-kawan kita, kemudian kita mengharapkan doa kepada Allah supaya dilancarkan pekerjaan-pekerjaan kita. Tapi ternyata boleh mengatip hanya bau mati mendaun. Bau kena widit haru pegat pesta pura. Apakah benar yang dirasakan oleh orang Aceh saya ini? Nyonya nak tolak nya nak tetap. Lu gampang lu lagi ya. Yang mana?
Anak tu pegang nyu ajaran tetap nyu ajaran bukan ajaran dia. Anak tengku yang berani, bahkan tengku imam tidak berani datang ke situ mengatakan, "Oh nyu anja dia anja." Nyu anja wah anak muda baca. Yang tu anak muda pada depan sih. Karena anak muda hana alam dunianya, yang anak muda apa? Dia kira saja. Ni anak muda. Jadi dia kira saja anak muda. Anak tua-tua. Jadi masa muda itu kita nikmati di akhir. Sekarang enggak. Kalaupun kita nikmati, nyom tu sakit tak boleh lon, ya tajak pantai, ya du pantai ka puleh-puleh. Watewo sakit dia mati mana? Nikmat itu tidak sempurna. Jadi kita menganggap sempurna karena puleh sakit boleh lalak boleh. Kalau mati puleh sakit boleh. Tapi nak pantai tadi tajik ju sinan. Yang saya katakan lagi adalah asumsi tanyo dalam stres tanya masalah tanya. Jadi mudah-mudahan zikir yang disampaikan oleh sesepuh tadi dapat kita lakukan secara bersamaan. Jadi bagaimana kita berlatih? Ya, bagaimana? Kalau tanya bagaimana? Berlatihlah supaya zikir tubuh itu masuk ke kalbu. Zikir ke kalbu masuk ke dalam ruh kita, masuk ke dalam sir kita, dalam alam rahasia. Kalau sudah masuk ke dalam rahasia, itu yang disebut dengan kita lupa diri. Kita tidak ingat lagi apa-apa. Maka wajar Syekh Siti Jenar, Al-Halaj, Syekh Hamzah Pansuri, itu sudah memiliki tauhid wahdatul wujud ataupun ahdatul wujud, yang wujud hanya Allah. Kita tidak ada. Banyak itu dalil yang mengatakan bahwa kalau Nabi mengatakan kalau kamu tidak kenal saya, berarti kamu tidak jumpa saya. Allah mengatakan kalau kamu sudah mendekat dengan saya, kamu tidak ada. Lagi ada. Kan yang kepingan oleh Sayyidina Ali. Wa in ribtu bada wa in bada ya bani. Itu Sayyidina Ali mengingatkan. Ya, atas percakapan Allah Subhanahu wa taala, wa in ribtu, jika hilanglah oleh aku, bada nyatalah kamu. Berarti kita yang ada. Wa in bada, jika nyatalah aku, ghayabani, maka jika nyatalah kamu, maka hilanglah aku. Kalau ada Tuhan tidak ada kita, kalau ada kita tidak ada Tuhan. Itu saja, di situ saja. Itu yang disebut dengan tauhid yang sempurna. Makanya harus kita ucapkan Kesom akuan lemah Tuhan, Kesom akuan lemah Rabbi, wa in ribtu bada wa in bada ya bani. Itu banyak dari dalil. Apakah orang lain tidak menemukan dalil itu? Kita heran juga. Kenapa dikatakan kalau orang yang sudah berwahdatul wujud itu sesat? Orang yang mengatakan Muhammad itu Allah, Allah Muhammad itu sesat. Berarti belum sampai paham. Kalau belum sampai paham, maka belajar. Bukan menyalahkan. Tabayun dulu. Ya, pemana tabayun? Berhadap-hadapan ataupun datang ke sumber. Siapa yang mengatakan itu? Datang, tabayun dulu. Apakah benar nih Buya begini? Maka Buya nanti menjelaskan. Jangan tengok di video, tengok dipotong-potong videonya, lalu orang mengatakan salah. Ya, jadi bagaimana? Waskur rabbaka iza nasita. Jadi secara zahir ulama mentafsirkan begini. Waskur rabbaka, ingat olehmu akan Tuhanmu. Iza nasita, apabila kamu lupa. Kalau kita sudah lupa, ingat lagi. Ya Allah begitu. Itu tafsir zahir. Kalau tafsir syari, waskur rabbaka iza nasita, apabila kamu sudah mengingat Allah maka lupa dengan yang lain. Itu tandanya. Itu tandanya. Tak boleh ingat yang lain. Waskur rabbaka iza nasita. Kamu ingat akan Allah apabila kamu telah lupa. Baru teringat kamu kepada Allah apabila lupa kepada selain Allah. Kalau masih ingat, berarti kamu belum ingat kepada Allah.
Allahu Akbar. Luhur pun buat rakaat. Mentang ingat ke bulan temayang. Berarti belum ingat kepada Allah itu. Belum masih lupa kepada Allah. Jadi kalau tafsir Ibari, kalau kedua ingat dulu ingat lagi. Kalau sudah lupa ingat lagi. Begitu. Tapi kalau kita tafsir Isyari, Buya menjelaskan bahawa baru kamu bisa ingat kepada Allah itu apabila kamu lupa dengan yang lain. Apabila kamu lupa dengan yang lain selain daripada Allah. Berarti itulah yang disebut ingat. Itu yang disebut dengan tersambung dengan Allah. Jadi demikian. Jadi ibu-ibu coba tanya lagi. Dia nak pamal dia tinggal bab itu tiap-tiapnya. Bagi cari anak abang ni. Apa? Anda, tanya ni. Ada jawapan ban main motor lagi. Bampu main air motor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi tarikat bukannya wajib. Jadi dalam syariat Islamnya wajib tarikat supaya hanya termasuk dalam golongan syekh atau kelompok pada hari akhir nanti. Jadi kenapa tarikatnya hanya namun dalam rukun Islamkah, syarat Islamkah, imankah? Jadi kenapa ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang dahulu yang ulama sufi atau ulama-ulama syariat tidak menzahirkan itu menjadi satu syarat yang masuk dalam tatanan Islam, baik rukun syarat atau apa seperti itu. Mungkin yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga hampir sama pada yang seperti Makdeh juga. Oh, Makdeh. Makdeh. Jadi kalau Makdeh berbohong
Kalau saya mencuri. Kalau saya mencuri. Banyak ilmu wali yang saya curi di sini. Seperti zikir. Karena tidak satu saja. Apakah itu sah saya amalkan ataukah tidak? Nah, mungkin itu saja yang pertanyaan saya pada wali. Mungkin telah lengkap semua pertanyaan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tu? Baik, saya menanggapi dan menjawab pertanyaan Ahmad tentang muslim. Muslim walaupun sedikit tetapi kira mayyaman misqala dzarratin khairan yarah wa mayyaman misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada anak takwil ini, anak bisa takwil. Berdasarkan hadis man asyana falaysa minna. Jadi siapa yang bohong dia termasuk dalam golongan al-kizbu la ummati. Dusta itu bukan umat Nabi. Nah, itu pengamalannya. Tapi kita tidak beramal dengan hadis itu. Ada ulama sudah menyampaikan. Banyak ulama menyampaikan al-kizbu la ummati. Man asyana falaysa minna. Falaysa minna itu memang hendak mau negai lah. Be'alam dengan Nabi. Baginya umur Nabi yang tahu. Bagian surga Nabi yang hanya tahu. Tapi kita dengan mudah dipengaruhi oleh nafsu dan setan, setan dan hawa nafsu. Mudah kita beli itu dia untuk mendapatkan keuntungan. Dia mengundangkan le juta. Jadi anak yang kata fikirnya bayu mudah juga. Jadi kalau dari segi tasawuf menyo lagi yang kata tulis oleh di banci dia anak bayi bapak dia itu saya sudah amalkan semenjak kecil si Arjun, semenjak dia masih digendong sama Umar. Saya jualan dulu, jualan kelontong leke muka Jojo, tungge, hana kalau empat kan tungge. Ya, tungge mana? Sampai tu no ane bi. Berjuta-juta di situ uang tinggal. Ya. Jadi kibanci yang ngabe udang kulit. Ai peng na anju uju lagi ya. Karena kalau hana peng na, pegang hana peng. Cuma hana bisa uju. Dia takut benci kena, dia takut benci mudarat tengok. Tak pegelah tengok sehingga mudarat tengok lawan kata. Anak pun takut benci. Nyan waktu amutanya memang melinggit-linggit oi. Yang lagi orang gejuk cinta singong insya-Allah tu ayu bang dan pete no anak beli. Anak empat dan pete no. Ilo alu beli na wong yang lagi hantar dah lu. Makan nasi darah takut. Abayu kawin ku tunggu mentong lego. Nasi hijau kaki, wallahu alam itu apa? Kita kalah. Nyekam tulis tobat. Lagi maka di tanya kita mau tarikat, kita mau tawaju, tamu Allah ya Allah ni, lo ya Allah ni. Untuk kali ini ya Allah menyenapkan kujuk ya Allah. Jadi kira-kira tajuknya mudaratnya kibancara ini kan solusi yang laki kibancara peng nah boleh ke mutang peng tajuk kibancara kan nyan perlu jawaban ke nyan boleh jawaban itu yang perlu dijawab. Jadi kibancit agak bunuh juga begaju peng nah teman je kujo ai nak perlu lain. Kita lihat dulu orangnya. Memang kalau dia butuh sekali, tolong bantu dia. Karena orang yang membantu memberikan hutang, orang yang mengikhlaskan hutang itu adalah dikira orang yang baik. Yang berpahala yang terkadang berpahala kan. Maksud pengen aneh bayi le kaki, aneh bayi kaki.
Nanti berikhlas dengan tak pegelah je, tak pahala je. Yang ciri-ciri orang bersifat ihsan. Ada untuk punya tanya, apa kibah yang kala taubat. Yang kala taubat. Yang kala tak petulis ni, maaf bo rajin napeng ya belai payah ke maaf di. Oi napeng mana aku jo. Dia memang betul-betul taubat. Memang lagi awak baju bawah tu mana? Bawah apel lah. Bawah apel yang minta lah rumput bawah apel sampai merumput. Nyan kemauan dia kuat. Sehingga pun yang itu melek baju bawah apel ya. Kenikmatan yang luar biasa. Karena himmah dia untuk bertobat kepada Allah sangat luar biasa. Sebelum dia mendapatkan orang punya buah apelnya, golai piuh tetap ijak yang minta. Sehingga mendapatkan. Dimaafkan oleh orang dengan pakai syarat. Ya. Mengkawin dengan anak lon lumpuh, anak lon buta, anak lon bisu, anak lon tulo. Nya kabala nya juci begala dia. Diterima dengan lapang dada sehingga dia diberikan dibalik nikmat oleh Allah. Ternyata istrinya, calon istrinya itu tidak ada seperti yang diucapkan oleh bapaknya. Ya, kita harus berani sebenarnya kalau mempunyai sifat ihsan. Nyoka taik lan sifat ihsan, jok. Pada lelaki jok. Mesti nak untuk butuh wang jok. Anam tak tuwi tajuk juga. Sebab jok. Berapa mumpah? Kau menyawa winong, nyan menyawa winong berhubungan dengan suami. Itu kalau itulah kobino namanya kan. Kobino itu harus seorang suami itu wajib untuk minta izin pada seorang istri, wajib minta izin kepada suami. Ya. Kalau tidak diketahui nanti masalah ujungnya. Masalah. Makanya wajib. Sedikit pun pekerjaan yang dilakukan oleh istri itu wajib disampaikan kepada suami. Ya, yang menyangkut dengan suami. Memangnya nafsu tanya ya, yang sulitnya yang ke jiwa dia. Jiwa tanya. Tapi makanya dia tuntut jiwa, makanya kalau orang yang sudah jadi sufi itu tidak ada pengaruh lagi dengan uang. Pada lelaki-lelaki, lu nangon tu lo. Nyan tupi mereng itu, lagi mereng itu. Tupi bekah-bekah punya Honda baru ipu bro, gantung kertas plastik, balap Honda itu pengoro ya. Nyan punya tajak bagian, tak ke mentang, HP lagak tak HP rohnya, hijau juga dah. Berarti tanya waktu tak lagak kemeng dah ke HP, hai dah lah, hijau ya HP. Lagi ya, nyan tipe ihsan. Yang tu gantung lain Allah Taala. Tapi tanya hana berapa? Hana berani. Kita enggak berani. Ini yang fatal. Yo pengalaman kamu lagi yo doko. Mangat pakungnya gue. Nya kai kemangat jujur bau ko. Puduk iku wati je kemung doko. Jadi lagi ya. Jadi masalah kenapa ulama tidak menyimpulkan itu sudah disimpulkan dalam sifat ihsan tadi. Punya masalah berbicara tarikat sudah masuk ke dalam ihsan. Apakah ulama lain tidak pernah melihat dalil? Pernah. Tapi beliau tidak menonjolkan mungkin. Seperti Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi di dalam kitab Syekh Abdul Samad Al-Palembani mengatakan, talabu syekh fit tariq wajibun. Mencari seorang mursyid dalam memperjalankan rohnya kepada Allah itu wajib. Itu disebut dengan tarikat. Wajib hukum ni. Yang dalilnya. Bahkan kita kendali karena yang mengungkapkan perkataan itu al-muhaqqiq arif billah. Wali Allah yang ke. Ala kulli muridin siapapun dia. Walau kana min akabir ulama, walau ada dia itu pembesar ulama sekalipun wajib bertarikat, wajib mencari guru. Makna tarikat itu mencari guru untuk penyampaian roh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Itu ayat tarikat juga. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah,
Wabtahu, cari olehmu sekalian ilahi, untuk berjalan kepada Allah, seorang wasilah ataupun penyambung yang bisa menyambungkan roh kita kepada Allah. Wajahadu fi sabilihi, bersungguh-sungguh kamu di jalannya. Apa yang disampaikan olehnya kamu mematuhinya, masuklah dalam kemauannya. Itu mana wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu menang. Itu sebenarnya dalil. Tapi lain-lain orang yang menafsirkan, mungkin ketika lain tafsirnya, lain pemahamannya, lain pengamalannya. Kalau kita menafsirkan begitu, hasil daripada ulama-ulama sufi, maka kita mengamalkan seperti tafsir beliau. Cari olehmu, Allah suruh itu. Jadi kalau untuk sampai kepada Allah, Allah tidak mau kalau kita kotor, maka dibersihkan dulu oleh mursyid. Mursyidlah yang membawa perkara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tugas mursyid bertanggung jawab di dunia maupun akhirat. Maka kita mengikuti wajahadu fi sabilihi, bersungguh-sungguh di jalannya. Tidak neko-neko. Hana kawa. Ya. Galuh. Nah, jadi bukan tidak ada dalil, bukan ulama lain hana. Ada juga semua ulama menjalankan tarekat, tapi masing-masing cara menafsirkannya. Beda tafsir, beda pengamalan. Ya. Jadi kalau di dalam tauhid tasawuf ini yang seperti tadi saya sudah ungkapkan di awal, bahwa tasawuf yang dimaksud oleh Abuyat tarekat. Kalau orang lain mungkin beda juga. Tasawuf yang dimaksud adalah akhlak, ataupun pagar, ataupun untuk memagari amal-amal, ataupun untuk menjaga amal. Jadi kita digembleng oleh mursyid bahwa yang dimaksud dengan tasawuf itu tarekat. Paham ya? Berkemauan untuk hudur hati di hadapan Allah, membersihkan sifat-sifat yang ada dalam hati, kedengkian, rakus, bakir, gombong, takabur, macam-macam lah. Ya. Jadi nggak timbul pertanyaan juga, kalau memang wajib, kenapa rukun Islam itu 5? Jadi tidak ditambahkan dengan tarekat kalau memang wajib. Ihsan itu nggak cukup. Pertama iman, tauhid, Islam, hukum fikah ataupun syariat, itu pemahamannya. Ihsan kita mau mendung, tarikat, hakikat, marifat kita mau menduinan. Maka puyak boleh bawa Islam lah. Makanya kalau kita mengamalkan 2, ini disebut iman naqis. Kalau mengamalkan 3, ini disebut dengan iman kamil. Ada istilah iman naqis, iman kamil. Iman itu beriman kepada Allah. Kata percaya ke rukun iman, kata percaya ke rukun Islam, engkau beriman kepada Allah. Itu sah mantap. Sah mantap tanyo menjadi beriman kepada Allah. Sah iman tanyo, sah Islam tanyo. Tapi untuk menyempurnakan iman dan Islam bono harus pakai selesai. Anak putih boleh bawa ke Islam kena tarikat anak gini Islam. Karena petikan iman, Islam, tauhid, ma'rifat, mbak hakikat sabo mana menyuhana salah sabonyan yang lainnya rusak binasa. Na iman, na ihsan, hana Islam. Masjid tak cukup penggalak dia. Tak cok tak tagak. Kemudian na Islam, na iman, tanyo hana bisa menjaga amal. Amal sih. Yang maknanya rusak binasa. Berarti harus ada ketiga-tiganya. Baru masak gulai, lepoh lungke. Nyo 2 bol lungke tunggi kuah. Ya mana ini? Jadi menyawatannya hana mengamalkan rukun agama sama dengan kita tagun gulai hana lungke tahu tu. Ya, kalau tak lawak mendung, kalau kacang mendung tak puduk dah ada lungke 2 kap aju mambu. Ataupun kalau tak puduk lebong, tapoh tu takok. Oh si gulai. Jadi yang tujuan mana pun gulai rumah. Itu makna sempurna. Jadi ulama-ulama itu ini sebenarnya ini iman, Islam, ihsannya hadis Nabi. Hadis Nabi. Sahih hadis Nabi, hadis itu kan hadis Sayyidina Umar.
Karena pada saat itu ada Sayyidina Umar. Itu yang oleh Jibril, ma huwa Islam, ma huwa iman, ma huwa ihsan. Ataupun apa yang dimaksud dengan iman, apa yang dimaksud dengan Islam, apa yang dimaksud dengan ihsan. Nabi menjawab satu persatu. Malaikat membenarkan, sadaqta ya Muhammad, sadaqta ya Muhammad. Jadi begitulah. Itu bukan abuya ya agamanya angka takkan dalilnya hadis sahih diangkat. Karena banyak yang tidak mengangkat, maka terjadi perbedaan terhadap orang lain. Orang tidak sanggup paham, dia mengatakan salah. Padahal jangan, tabayun dulu. Datang dulu kepada pesumber pembicara. Ya, bersumpah dulu dengan beliau. Supaya beliau dapat menjelaskan. Tidak menyalahkan. Jadi ada pun pertanyaan cemat. Cuy lime hansa karena lime pakai ijazah ya. Makna ji kita tengah tapi kita tidak berguru dengannya. Itu ada ilmu kita tapi tidak ada berkah. Ada berkah yang payah lagi nyo nalu dengar buat gue betul lupa izin nak gue anak izin mu yang buat salah ataupun je kan. Anak istilah kan. Anak istilah. Tapi itu harus minta dulu. Tapi akhirnya macam mana kan? Ilmu yang dapat itu jangan untuk hujah. Duduk dalam gede tak hujah go macam takinya go yang baik. Tapi apabila dia sudah sombong, keluarkan jurus itu. Menyokong sombong, yang keluarkan juga lebih jurusan yang kira-kira haji haid dipahami tanyong bagi kita balik yang je tapi baik kata sih biasa-biasa aja ya, pelan tapi pasti kayak mana jadi kalau berguru dengan seorang guru kita mendapatkan ilmu darinya itu juga kehendak Allah. Tapi secara basariah wajib meminta izin kepadanya. Lulum lonyo menaziru seirinyo. Hana gegok lo. Padahal itu kalau ditulis tak boleh. Sudah diijazahkan semuanya kepada siapa yang membeli dalam bukunya, dalam kitab. Tapi setelah saya beli, saya minta izin dari dia. Empat penting. Empat yang penting. Karena lumlo kita yang penting. Le armiati kalau tu lupakan awaknya ya Pak Uya. Pulang, minta ijazah lah. Kita sudah beli di sini sudah ditulis sudah ijazah. Ini tulisan tawadu beliau. Tawadu seorang guru untuk mengamalkan buku ini sudah diijazahkan dalam buku ini. Kecuali kita beli di Jakarta. Kita di Jakarta, Abuya di Aceh, tak sempat pergi ke Aceh boleh amalkan tu. Ini Abuya depan kita. Malah kejadian dengan bantai. Bantai tu betul yang kita baca kamalim. Mesti goblok kamu. Tak boleh ting lo baca lo. Tak boleh ting. Lo tak boleh. Le. Lo tak boleh bantai tak boleh. Armiati tak boleh. Le. Jadi minta ijazah. Gejok lo. Selesai. Itu lebih bagus ya Mas. Kami ya apa padung kan kira-kira lontang mentang politik lah nyawa anak muda ke apa malam minggu malam yang panjang okay. Kaya kok anak aku lagi malam lain panik madu malam minggu malam yang panjang ke anak muda. Tanya kok anak ada ke malam minggu malam yang panjang. Mengantuk. Jadi demikian saja pengajian. Mudah-mudahan kita paham semua dan apa yang saya sampaikan kalau ada kesalahan itu kebodohan saya sendiri. Tapi kalau yang benar yang bisa diambil pelajaran mauizah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
ما قلت أنا ونبينا قبلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 لا اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا من معرفتك ببركة أبي الشيخ حاج عمرو ولي الخالدين بالنبي الشيخ حاج محمد ولي الخالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.